Salam sejahtera, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saat ini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan pemikiran yang mencakup secara holistik di mana peserta didik ditempa menjadi individu yang berkembang secara utuh, baik secara olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Pemenuhan pemikiran ini dilaksanakan dengan menuntun adanya kondisi yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mereka dapat menerima semua ilmu pengetahuan secara maksimal tanpa adanya tekanan, baik secara internal maupun eksternal. Pada paket modul 1 ini, saya juga memahami bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun agar para pendidik lebih fokus terhadap kodrat anak yang menggambarkan bahwa peserta didik dibentuk sesuai kodratnya, dengan kata lain sesuai kemampuan dan keinginannya secara pribadi, bukan keinginan orang lain, termasuk dalam hal ini orang tua, guru, atau masyarakat. Pendidik juga diingatkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai guru harus mampu menerapkan panggilan diri, bukan suatu beban, namun menjadi tanggung jawab mulia. Maka pendidik perlu mengingat dan menjalankan trilogi Bapak Pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulada, di depan memberi teladan, ing madya karsa, di tengah membangun niat atau kehendak, dan tutwuri handayani, dari belakang memberi dorongan. Pada filosofi tersebut, pendidik sebagai pemimpin harus menjadi contoh bagi peserta didik baik dalam posisi terdepan, tengah, dan belakang. Filosofi yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantara tidak hanya berguna pada masa lampau, namun juga masih sangat relevan hingga saat ini. Kemajuan zaman sekarang malah menuntut keras para pendidik untuk lebih menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret di tengah-tengah gempuran kemajuan teknologi digital, serta banyaknya budaya asing yang mulai masuk dan menjamur di kalangan generasi muda. Para penerus saat ini dihadapkan dengan banyak pilihan yang membutuhkan mental kuat dan positif agar tidak gampang terpengaruh pada hal-hal yang negatif serta merugikan pribadi maupun lingkungan sosial dan negara. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara juga menitikberatkan bahwasanya peserta didik harus diperlakukan secara merdeka, baik batin maupun merdeka lahir. Diperlukan dan diperlakukannya layaknya manusia yang mandiri dan mampu mengatur kehidupannya tanpa adanya aturan keras dari orang lain, sehingga memicu dampak positif bagi perkembangan kepribadiannya. Pendidik tidak hanya diharapkan terus menuntun anak berkembang, namun juga sebagai pamong untuk anak bersosial dalam cakupan bermasyarakat dengan harapan peserta didik mampu menempatkan dirinya di segala aspek kehidupan dan bagaimana ia merespon masalah, pandangan orang lain, pandangan dari luar, bahkan keinginannya terhadap sesuatu hal. Oleh karena itu, bisa saya tarik kesimpulannya bahwa pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara akan terpenuhi apabila pendidik terlebih dahulu betul-betul mengenal dirinya sendiri, bagaimana ia harus menjadikan kegiatan mendidik bukan hal yang memberatkan atau sebagai beban, namun lebih kepada tanggung jawab, panggilan hati, dan hal yang menyenangkan, sehingga pendidik mampu memahami trilogi dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan jelas, serta mampu menjalankannya, menerapkannya, dan menjadikannya inspirasi saat mengajar peserta didik agar dengan demikian semua filosofi Ki Hajar Dewantara terwujud dan peserta didik secara utuh terbentuk menjadi manusia yang sesuai dengan kodratnya, baik secara lahir dan batin. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini
serta perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas. Secara pribadi, saya, Ewi Melisa Brobarus SPD, sangat bersyukur bisa menjadi salah satu pendidik yang ikut calon guru penggerak, karena melalui modul ini banyak hal yang saya pelajari dan benar-benar membuka cara pandang atau pola pikir saya selama ini setelah beberapa tahun menjadi pengajar. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa 1. Siswa akan mampu memaksimalkan potensinya apabila pendidik mengajar dengan cara yang keras dan tegas, sehingga memicu siswa untuk giat dan tidak memberontak atau melawan pendidik. 2. Siswa harus belajar di bawah tekanan agar mereka terbiasa dengan segala kondisi dan mental mereka kuat dalam bersaing. 3. Selama KBM berlangsung, pantang bagi pendidik untuk sering membuat suatu hal yang lucu atau hiburan, karena akan memancing keributan dan siswa merasa sepele dengan guru. Keempat, siswa harus mampu mencapai target pembelajaran seperti yang saya harapkan dan menjadi individu yang memiliki cita-cita tinggi dan berkelas seperti dokter, polisi, PNS, atau jabatan tinggi lainnya yang banyak dipuji masyarakat. Namun, setelah saya membaca, memahami, mempelajari, serta mulai memikirkan materi modul 1.1 ini, saya mulai menyadari bahwa semua pandangan saya salah besar dan justru membuat peserta didik menjadi pribadi yang keropos, rapuh, dan kosong secara mental dan fisik. Kacamata saya justru sangat bertolak belakang dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan membuat peserta didik tidak menjadi kodratnya dan tidak merasa nyaman saat menerima pembelajaran di sekolah. Perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan kelas adalah saya akan 1. Membuat suasana belajar lebih nyaman dan menyenangkan agar siswa tidak merasa tertekan. Saya akan lebih mendekatkan diri pada siswa dan lebih berbaur dengan tidak terlalu menjaga jarak, namun tetap dalam koridor sopan santun guru dan siswa diutamakan. Yang ketiga, saya akan membuat hiburan atau ice breaking agar siswa lebih menikmati pembelajaran tanpa rasa tertekan. Yang keempat, tidak memaksakan keinginan saya secara pribadi sebagai target yang harus dicapai, tetapi lebih mengutamakan kemampuan dan kodrat siswa. 5. Saya juga akan memberikan motivasi serta masukan dengan cara bercerita seperti antar orang tua dan anak agar membangun kepribadian dan mental anak menjadi terbuka, mandiri, dan berbudi pekerti tinggi. Apabila dikaitkan dengan konteks lokal sosial budaya dalam mencerminkan suasana kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan mengambil kebudayaan khas seperti di Kabupaten Pakpak Barat, yaitu adalah Marsi Urupen, di mana setiap warga di desa akan melakukan kegiatan gotong royong dan merayakan pesta tahunan atau pesta panen dengan secara bersama-sama. Maka rasa saling memiliki dan rasa saling kerja sama antara warga akan terbangun dengan baik. Hal ini juga perlu diterapkan saat proses belajar mengajar agar siswa juga memiliki semangat yang sama, rasa kerjasama kelompok, dan rasa tanggung jawab serta kekeluargaan, namun tetap menjunjung sosial budaya daerahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.